Bapak Ibu, tema malam hari ini adalah bertobat bukan sekedar percaya Yesus. Ya, masih terkait dengan pembahasan Roma 12 ayat 1 dan 2 ya, yang pernah saya khotbahkan. Pertobatan sebagai persembahan sejati, sudah saya jelaskan. Ini masih terkait, masih sambungan. Kalau Anda kepingin jelas, bisa Anda mendengarkan lagi khotbah yang lalu ya, pertobatan sebagai persembahan sejati. Ini masih terkait Bapak Ibu. Itu sebabnya saya sampaikan, ya saya beri judul, bertobat bukan sekedar percaya Yesus. Kebanyakan orang Kristen salah memahami bertobat. Ya, kebanyakan orang Kristen itu berpikir sekedar percaya Yesus Tuhan. Dari yang tidak percaya menjadi percaya Yesus Tuhan. Masuk ke gereja, minta dibaptis, jebret langsung selamat. Tidak seperti itu. Bertobat bukan sekedar percaya. Ya, karena percaya bagi orang Yahudi berbeda dengan orang non-Yahudi. Orang non-Yahudi berpikir percaya itu cuma kognitif. Ya. Tetapi bagi orang Yahudi, percaya itu berarti menghidupi. Ini yang akan saya bedah malam hari ini. Kenapa? Karena orang seringkali salah karena comot-comot ayat. Kebanyakan orang Kristen cuma membaca Roma 12 ayat 1-2. Tetapi lupa membaca bawahnya. Padahal itu masih satu konteks ya. Seharusnya kita akan membaca Roma 12 ayat 3 sampai 8. Tetapi saya minta baca aja mulai ayat pertama. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Ya, mari kita dengar. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran imam yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Oke, amin. Terima kasih. Bapak Ibu, ini satu konteks. Memahami pasal 12 ayat 1 dan 2 harus membaca bawahnya supaya ngerti apa yang dimaksud ayat 1 dan 2. Bapak Ibu, dalam konteks ini Paulus adalah rasul untuk bangsa-bangsa, ya. Di Roma 11 ayat 13, Galatia 2 ayat 7-8, Paulus menyatakan dia adalah rasul untuk bangsa-bangsa asing. Ya, bukan untuk Yahudi. Paulus diutus keluar ke bangsa-bangsa kafir.
Dia berhadapan dengan orang-orang Yunani, Romawi, dengan tradisinya masing-masing. Sehingga Paulus harus berusaha menjelaskan arti pertobatan atau perubahan pikiran dalam hidup. Metanoia, pertobatan itu perubahan pikiran. Pertobatan yang dimaksud Paulus sebagai rasulnya Tuhan Yesus, sebagai orang Yahudi, itu berbeda dengan bertobat menurut pola pikir Yunani dan Romawi. Bukan sekedar kognitif. Ia mengatakan bahwa pengorbanan Kristus sudah menggenapi seluruh sistem korban Yahudi. Jadi, jangan fokus dengan sistem atau tradisi ritual Yahudi. Maksudnya Paulus, kamu kalau bertobat gak perlu jadi Yahudi. Kamu kalau bertobat, kamu kalau percaya Yesus, gak usah jadi Yahudi, gak apa-apa. Perubahan pola pikir ini bukan perubahan tradisi. Bukan perubahan kebiasaan dalam arti tradisi agamawi, bukan. Paulus menjelaskan bukan perubahan kognitif semata. Gitu ya. Paulus sedang menjelaskan maksud pertobatan yang dimaksud Tuhan Yesus. Hutang nyawa telah dilunasi ya. Hutang nyawa telah lunas dibayar oleh Yesus. Karenanya sekarang kita beroleh kehidupan. Ya. Bagaimana mengisi kehidupan yang telah Tuhan beri, itulah respon yang benar yang disebut percaya. Ini masih kabur. Ya. Ini kita akan teruskan ya. Bapak Ibu, Kristus sudah menjadi korban yang sempurna kepada Allah. Tidak ada korban sempurna lain. Ya, tidak ada korban lain yang sempurna selain Kristus. Ya, kalau ada korban lain yang bisa sempurna seperti Kristus, ya Kristus tidak perlu turun. Korban lain bisa kok. Gitu ya. Hanya Yesus korban yang sempurna. Karena itu Bapak Ibu, sekarang respon orang percaya yang benar adalah berubah pola pikir dan meneladani hidup Yesus. Itu bertobat. Bertobat tidak perlu menjadi Yahudi. Bertobat juga bukan sekedar percaya Yesus. Bertobat adalah merubah pola pikir seperti Yesus dan meneladani hidup Yesus. Yaitu dengan mempersembahkan hidup sebagai korban. Yesus berkorban, ya kamu harus jadi korban. Yesus berkorban, kita harus jadi korban. Bagaimana cara berpikir Kristus? Menyenangkan Allah. Begitu kita harus menyenangkan Allah. Bagaimana menyenangkan Allah? Hidup sebagai korban bagi sesama. Ya kita harus hidup sebagai korban untuk sesama. Itu namanya Bapak Ibu. Copy paste Yesus. Mengimitasi Kristus. Ya. Menjadi seperti Kristus. Kita akan belajar Bapak Ibu. Pola pikir seperti apa yang dimaksud Paulus dalam konteks ini. Ya, ini kan surat Paulus kepada jemaat Roma. Jadi Paulus berharap jemaat Roma berubah pola pikir seperti yang dimaksud, yaitu ayat-ayat setelah ayat 2, ya itu ada. Dikatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Nah, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Hiperfronein. Itu artinya menganggap diri tinggi. Ya, saya nggak akan sebut kata-kata Yunaninya nanti terlalu lama. Ya, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Itu maksudnya menganggap diri tinggi. Daripada yang patut kamu pikirkan. Ya, yang kamu pikirkan. Maksudnya bersikap atau lakukan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa.
Sophronein. Ya. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, atau dengan arti yang lain, sehat, waras. Sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan kepadamu. Membagikan, memberikan, yang dikaruniakan. Ya. Jadi iman itu Bapak Ibu tidak bisa kita, gini, iman itu tidak bisa kita buat-buat. Iman itu muncul dalam diri kita tergantung pelajaran dan pengalaman hidup kita. Gitu. Dulu saya pernah berpikir, saya mengimani mobil. Awalnya saya mengimani mobil Kijang. Terus tak pikir-pikir, kalau kita harus mengimani, kenapa mengimani yang murah-murah? Maka saya mengimani Land Cruiser. Kijang waktu itu LGX gitu ya, harganya sekitar 200-300 juta mungkin ya. Land Cruiser itu sekitar 2 miliar. Podo-podo beriman, kenapa enggak beriman yang mahal saja? Kan begitu. Iya kan? Ini pemikiran kemakmuran, dulu kan saya di gereja kemakmuran. Dan pendetanya pun ngajarin gitu, kalau beriman itu jangan yang receh-receh, beriman tuh yang maksimal. Dulu kan saya ngikut itu. Dan Bapak Ibu, sampai hari ini tidak terjadi. Itu fakta. Karena iman tidak bisa kita buat seperti itu. Imani, yakini, kamu butuh, kamu minta. Tidak bisa. Itu sugesti bukan iman. Ya. Iman itu respon dari apa yang Tuhan nyatakan. Nah kalau Tuhan tidak ngomong apa-apa lalu kita imani, tidak bisa. Ini sama Bapak Ibu. Ya. Hendaklah kamu berpikir dengan waras, sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu. Jadi iman itu karunia Allah. Dalam arti Allah ngomong apa kamu yakini, boleh. Kalau Allah, ini contoh saja ya, contoh gak tepat betul. Kalau Allah memberi kita mobil Land Cruiser, ya boleh kamu imani kalau Tuhan ngomong begitu. Kalau enggak ya jangan. Kalau Allah ngomong Kijang, LGX, ya itu yang kamu imani. Bahkan jangan kamu imani Innova, jangan. Halo Bapak Ibu, ngerti maksudnya ya? Iman tuh respon. Iman tuh respon. Abraham keluar Ur, ya keluar Ur. Abraham sembelih anakmu, ya anak saja yang disembelih. Jangan Sarah juga kamu sembelih. Enggak, Ishak. Ngerti maksudnya ya? Harus tepat. Kadang-kadang orang Kristen kebablasan, aji mumpung, bodoh-bodoh mengimani, ya sing sekalian, sing mewah. Loh, itu serakah Bapak Ibu. Oke. Dengan kalimat lain, ya, dengan kalimat lain, ayat ini berkata demikian. Janganlah kamu berpikir tentang dirimu lebih tinggi dari yang seharusnya. Tetapi hendaklah kamu berpikir dengan sehat, dengan waras, gitu ya. Ini betul. Sehingga kamu dapat mengukur dirimu menurut ukuran atau kapasitas iman yang diberikan Allah kepadamu masing-masing. Setiap kita Bapak Ibu diberi pengertian dan diberi pengalaman hidup untuk direspon. Jangan melampaui, ya, jangan kurang dan jangan juga melampaui apa yang Tuhan berikan padamu. Kalau Tuhan ajar kamu 10, lakukan 10. Kalau Tuhan beri 10, terimalah 10. Jangan berlebihan. Ya. Jangan berlebihan. Oke, sementara ini pegang dulu. Nanti akan semakin jelas. Bapak Ibu,
Paulus mengajak kita berpikir dengan tepat tentang diri kita. Paulus mengajak kita untuk sadar diri. Jangan takabur. Itu maksudnya. Potensi apa yang Allah berikan padamu, persembahkan. Potensi apa yang Allah berikan pada kita, itu yang harus kita kembangkan, lakukan, persembahkan. Maksudnya itu Bapak Ibu. Paulus mengajak kita berpikir dengan tepat tentang diri kita. Sadar diri dan jangan takabur. Paulus mengajar kita sesuai potensi dan kapasitas yang Tuhan beri pada kita, seharusnya itu yang kita persembahkan dalam hidup. Halo Bapak Ibu. Punya 10, diberi 10, terima 10, salurkan 10. Jangan berlebih. Jangan juga kurang. Kenapa saya ngomong begitu? Kalau kita berlebih, jangan-jangan itu ambisi kita yang ngikut di situ. Tuhan percayakan 100 orang, gembalakan 100 orang, didik 100 orang, percaya ya, rawatlah 100 orang. Jangan takabur seolah-olah kamu mampu menggembalakan 1000 orang. Biar itu Tuhan. Ini loh yang dimaksud. Jangan kamu berpikir lebih tinggi dari yang seharusnya. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Itu. Bapak Ibu, mari kita merubah pola pikir. Sikap hidup sebagai respon yang benar. Tidak sekedar ritual mingguan yang sesungguhnya hanya simbol dalam bertuhan. Ya, jangan nyaman dengan ritual-ritual seperti ini. Bukan tidak boleh, ya saya tetap setiap minggu mengundang Anda hadir. Bahkan Kamis juga. Saya harap Anda bisa hadir. Ya. Tetapi jangan cukup di situ, karena ibadah kita di luar. Minggu 1,5 jam, Kamis 1,5 jam. Bukan itu. Yang perlu dalam hidup kita persembahkan itu 23 jam di tempat lain, bukan di gereja. Itulah ibadah sesungguhnya. Sudah waktunya Bapak Ibu kita dewasa dalam bertuhan. Secara nyata, secara real, hidup seperti Yesus. Menjadi anak Allah yang mau mempersembahkan hidup, menjadi manusia yang baik, berkenan dan sempurna. Itu real di dunia nyata. Bukan di sini. Kalau di sini semua sempurna kayak malaikat. Tapi di luar, betul enggak? Ketemu nasabah bencekno, ya. Ketemu huping sing licin gitu ya. Itu tidak menyenangkan. Tapi disitulah kita diuji. Benar-benar kita mempersembahkan hidup enggak? Ya. Bapak Ibu, mempersembahkan hidup dengan pikiran baru yang dimaksud oleh Paulus ada di ayat 6 sampai 8. Kita baca ya. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, ya, propetain, pesan ilahi. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan iman. Ya. Kata di situ melakukannya sesuai itu analogian. Ya. Sepadan proporsi iman kita. Halo? Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan, Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Itu artinya, baiklah kita bernubuat sesuai ajaran yang diyakini, pengalaman yang pernah kita alami. Jangan bernubuat sesuatu yang tidak pernah kita terima.
Jangan memberikan pesan-pesan, nubuatan yang fantasi, yang tidak semestinya, yang belum pernah kamu alami. Itu maksudnya. Jadi kalau melihat ini Bapak Ibu, banyak pendeta salah. Karena nubuatnya aneh-aneh. Nubuatnya aneh-aneh. Ya. Hanya berdasar pengalaman mistisnya. Yang belum tentu mistis. Ya belum tentu mistis yang benar, belum tentu dari Tuhan gitu ya. Jangan-jangan itu dari hatinya cuma. Ini loh, itu Mas Paulus. Paulus sedang mengajar kamu kalau memberi nubuatan, berpesan, iku sing pantes. Gitu loh maksudnya. Sesuai dengan apa yang kamu pahami, sesuai apa yang kamu hidupi. Jangan bernubuat yang aneh-aneh, gitu loh maksudnya. Jika karunia untuk melayani, memberi bantuan maksudnya, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, memberi ajaran, pengetahuan, baiklah kita mengajar, menjadi guru maksudnya. Jika karunia untuk menasehati, para kalon, ya para kletos, Roh Kudus, Parakletos menghibur. Jika karuniamu adalah menasehati, menghibur, baiklah kita menasehati, kita menjadi konselor. Halo, Paulus mengajarkan, mempersembahkan hidup itu berarti kita bermanfaat bagi orang lain. Memberi nasihat, menasehati, mengajar, semua itu sesuai dengan potensi yang ada dalam diri kita. Kita harus melakukan itu Bapak Ibu. Mempersembahkan hidup itu seperti itu. Amin. Bapak Ibu, Paulus melanjutkan. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, memberi maksudnya, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Nah, ini bicara motif sudah. Ikhlas, kemurahan, ketulusan gitu ya. Siapa yang memberi pimpinan, memimpin maksudnya, ngatur, ngurus gitu ya. Hendaklah ia melakukan dengan rajin atau kesungguhan. Kalau kamu memang mau jadi pemimpin sebuah kelompok gitu ya kamu harus serius. Kamu mau ngurus jemaat, lakukan dengan kesungguhan. Itu maksudnya. Siapa yang menunjukkan kemurahan, belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kalau kita punya empati, punya kemurahan untuk orang lain, kita tolong orang lain dengan sukacita. Jangan dengan persungutan. Bapak Ibu, ayat 6-8 ini kalimat lainnya, iman bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan. Setiap orang memiliki iman sesuai atau sepadan dengan pengetahuan dan pengalaman hidupnya. Jika memiliki karunia menyampaikan pesan Tuhan, maka sampaikanlah sesuai atau sepadan dengan pemahaman dan keyakinan kita. Jangan melebih-lebihkan. Jangan khotbah sesuatu yang tidak kamu pahami atau yakini atau alami. Kenapa Paulus ngomong seperti ini? Untuk menghindari penyesatan, untuk menghindari harapan-harapan palsu. Jika punya karunia memberi bantuan, maka bantulah. Jika mampu mengajar, maka jadilah guru. Jika suka menasehati atau menghibur, jadilah seorang konselor. Gitu ya. Jika mampu berbagi, bagi-bagi, lakukanlah dengan keikhlasan. Jika suka ngurus sebuah komunitas, maka uruslah dengan kesungguhan. Ya. Jangan bisa ngatur begini, ngatur begitu, habis gitu angkat tangan. Ngerti maksudnya ya? Kan banyak orang gitu.
Di sebuah kelompok, dia ngatur, oh begini, begini, begitu, begitu. Tapi begitu waktunya kerja, dia nggak ada. Dia ngilang. Ada kan? Nah, enggak boleh. Oh, di sini enggak ada, ini kan cuman apa kata Paulus. Di sini enggak ada lah. Ya. Jika kita memiliki belas kasihan, maka lakukanlah dengan sukacita. Bapak Ibu, ini konteks Paulus ngomong. Perubahan pikiran itu. Perubahan pikiran itu Bapak Ibu. Dari sekedar percaya, orang Yunani, orang Romawi, kognitif, tidak seperti itu. Kalau kamu percaya, berarti kamu melakukan. Kalau kamu percaya Yesus, kamu bisa mengajar, salurkan potensimu untuk mengajar. Kalau kamu percaya Yesus, suka menolong, maka lakukanlah suka menolong. Seperti Yesus menolong sesama, lakukan kamu menolong sesama. Jika Yesus melihat, jika Yesus bisa berkorban, kamu melihat, gitu ya, Yesus mengorbankan dirinya, ya kamu korbankan dirinya. Percaya itu bukan cuma kognitif, dan tidak harus menjadi Yahudi. Percaya Yesus, atau dalam arti bertobat, seharusnya diiringi dengan sikap hidup seperti Yesus hidup. Itulah mempersembahkan tubuh. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu. Perlu waktu. Dalam Roma 12 ayat 1-2 dikatakan bertobat itu metamorfoste, perubahan bentuk. Dimulai dari metanoia, perubahan pikiran. Ya. Umumnya Bapak Ibu, dulu saya paham ini Pak Eras pernah berkhotbah kan, dari bentuk apa ini? Ulat menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Ini ada jarak Bapak Ibu kurang lebih 3 minggu. Perubahan pikiran sampai merubah hidupnya menjadi bentuk baru, ini perlu waktu. Mungkin Anda terlalu sulit karena kita bukan kupu-kupu, betul? Sekarang saya kasih contoh. Ini saya ya, ini saya. David dari bentuk bulat 105 kilogram, ya, menjadi bentuk begini, ini 100 kilogram, menjadi bentuk begini, wah, V, six pack, ngerti ya maksudnya ya? Ini jujur Bapak Ibu, dari 105 di masa COVID sampai sekarang ini 100 kilo, ini 4 tahun loh Bapak Ibu. Ini 4 tahun loh. Saya bingung, mau jadi bentuk begini ini berapa lama lagi? 4 tahun lagi kah? Insya Allah, nggak tahu. Ini fisik Bapak Ibu. Tidak mudah. Hampir setiap hari saya ke gym. Makan sudah saya kurangi. Sarapan skip, sarapan sudah enggak. Tapi masih segini loh Bapak Ibu. Ini fisik manusia ya. Tapi saya enggak apa-apa, saya senang ada temannya Pak Andoko soalnya. Tuh, betul Bapak Ibu. Gini ya. Sebentar. Bapak Ibu, seperti seorang berubah fisik dari gemuk menjadi proporsional itu butuh perubahan pikiran, cara makan, dan hidup. Perubahan dari bulat menjadi seperti ini, ya meskipun nggak benar-benar langsing juga kan,
Ini 4 tahun, ini dimulai perubahan pikiran. Dari sekedar makan, ya, berubah. Harus mengerti gizi, perlu ngurangi karbo, menambah protein, bahkan nambah suplemen. Sertai latihan keras dan disiplin, baru seperti ini. Butuh waktu panjang. Nggak bisa cuma sekedar latihan. Mangannya tetap. Mie ayam, bakso, roti. Nggak bisa. Betul. Saya kalau makan Bapak Ibu, biasanya dulu tuh satu piring itu penuh. Satu piring itu penuh. Kalau ditakar dengan mangkok melamin kecil itu, mungkin 4. Satu piring itu 4 melamin, betul. Tetapi untuk membentuk tubuh seperti ini, selain olahraga keras, saya merubah pola makan. Satu piring yang biasanya 4 mangkok melamin, sekarang cuma 1 mangkok melamin. Betul itu. Saya tambahin dada ayam, itu yang sepo. Waduh, enak. Kadang-kadang kurang kenyang Bapak Ibu. Saya ngakal. Ya, saya ngakali diri saya. Tahu tak gimana caranya? Nasi 1 melamin, nasi 1 mangkok melamin, gak kenyang itu kan? Saya blender, tambahin air, saya blender jadi bubur. Ujung-ujungnya ngentutan. Tapi ini perjuangan jadi kayak begini Bapak Ibu. Mungkin ada orang-orang enggak sampai 4 tahun sudah langsing gitu ya. Tapi ingat, saya ini 50 tahun, usianya 52 tahun ini. Ini metabolisme sudah menurun. Harus pakai cara yang cocok. Enggak bisa semua cara bisa. Setiap hari saya harus minum suplemen L-karnitin terus ini. 2 tahun ini saya minum itu terus. Ya lumayan, baju-baju saya kedodoran dulu ngapret-ngapret gitu ya. Jitet, apa itu bahasa Indonesianya ya. Sekarang sudah kedodoran, semua baju bisa dipakai. Bapak Ibu, sama. Pertobatan itu sama. Pertobatan itu seperti ulat menjadi kepompong. Sudah dari bulat menjadi bentuk V. Nah ini kan saya belum toh. Ini enggak mudah. Halo. Bisa dipahami ya ilustrasi ini? Sama Bapak Ibu. Dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8, mempersembahkan hidup dan perubahan akal budi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Itu tidak bisa dipisahkan. Antara fitness setiap hari dengan disiplin, dengan merubah mindset, makanku tidak boleh banyak-banyak, harus ganti. Dulu banyak nasi, sekarang harus banyak daging. Ini tidak mudah. Tidak bisa dipisah. Jadi satu kesatuan. Pemahaman kita tentang gizi dan disiplin kita untuk melakukan aktivitas fisik, latihan, nge-gym harus sama. Demikian dengan perubahan hidup kita Bapak Ibu. Mempersembahkan hidup secara konkret dan perubahan akal budi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, tidak dapat dipisahkan. Tidak bisa cuma teori tok. Atau tidak bisa cuman yang penting aku berbuat baik, tidak bisa. Anjuran untuk mempersembahkan hidup artinya tidak sekedar merubah pikiran menjadi suci. Ya, tidak sekedar merubah pikiran menjadi suci, menjadi baik. Tetapi berpikir juga seturut apa yang dipahami. Berpikir apa adanya, tidak berlebihan iman. Ya, serta melakukan tindakan nyata dalam pelayanan, dalam melayani. Ada pengorbanan dalam hidup untuk menjadi berkat bagi sesama. Itu harus berjalan seiring. Tidak bisa cuman PA tok tanpa melakukan, tidak bisa. Atau yang penting aku melakukan saja Pak, yang penting lakonono ae, tidak bisa. Karena tanpa motif yang benar, pikiran kita kan masih salah. Itu sama dengan tidak bertobat.
Bapak Ibu, orang percaya dipanggil Tuhan untuk hidup menjadi ciptaan baru. Betul ya? Bersikap rendah hati, menggunakan setiap karunia yang diberikan untuk melayani Tuhan dan sesama dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Seperti Paulus tadi katakan, kamu bisa ngajar, kamu bisa konseling, konselor, kamu bisa berbagi, lakukan dengan tulus. Harus ada action yang nyata. Lakukan sesuatu, meskipun tidak di gereja ini, Anda lakukan sendiri bisa di rumah. Tetapi harus melakukan. Ya. Jika kita melihat ayat 6 sampai 8, Paulus mengarahkan kita untuk melayani dengan pola pikir yang baik. Perhatikan tadi kalimat-kalimat itu ya, ada kata-kata, iman sesuai sepadan dengan kehidupannya. Tidak hiper beriman. Ya. Iman merespon panggilan Allah untuk kita melayani sesama, itu sesuai potensi yang kita punya. Ya. Jangan pelit, tapi juga jangan takabur, berlebihan, tidak bisa. Ngerti ya Bapak Ibu maksudnya? Kalau saya Bapak Ibu, dengan gaji yang saya terima dari gereja ini, saya dapat PK dari orang-orang, itu saya bagi. Sebagian untuk keluarga, untuk penghidupan keluarga, sebagian saya lakukan untuk jadi berkat buat sesama. Saya belajar memberi, saya belajar berbagi meskipun sedikit. Ya, saya bisa kasih 200, saya bisa kasih 500. Saya lakukan itu. Jangan kemampuan kita itu cuma 100, 200, 500, lalu kita memberinya 10 juta, 50 juta. Duitnya sopo? Ngutang Pak, dengan iman. Nah itu berlebihan. Kalau kamu sampai ngutang dalam berbagi, ya, pertanyaannya ini, itu perintah Tuhan atau itu ambisi kita? Ngerti tidak maksudnya? Banyak orang-orang dalam melayani hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja gitu ya. Banyak aku punya visi. Buat sekolah. Buat sekolahnya tidak salah. Tapi dia buat sekolah dengan ngutang. Ngutang. Dia menjaminkan rumahnya, dia ngutang. Dia buat gedung besar. Bahkan ngutang ke toko-toko bahan bangunan. Sampai suatu saat, sekolahnya tidak jalan, SPP nggak ada yang masuk, hutang bank, ditagih-tagih, debt collector, akhirnya gembala ini tidak bisa melanjutkan pelayanannya. Bukan Allah tidak mau menolong, tapi pertanyaannya apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan pendeta itu iman atau ambisi pribadi? Kalau itu Tuhan, Tuhan pasti bela. Tetapi kalau itu bukan disuruh Tuhan, itu ambisi pribadi yang sering dikatakan oleh pendeta, itu kerinduan. Wah gitu kan? Apa bedanya ambisi dan kerinduan? Itu kan cuma kalimat, itu kan cuma dua kata yang beda tipis. Kalau itu ambisi kita, tanpa arahan Tuhan, jadinya macet. Akhirnya macet. Pekerjaan Tuhan tuh macet. Ada gereja yang dijabel bank. Ada toko-toko bahan bangunan yang tiap hari nagih. Ngerti maksudnya ya? Paulus mengajarkan kita ini melayani Tuhan dengan apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Halo? Jangan kamu berpikir lebih. Jangan kamu berpikir terlalu tinggi dari kemampuanmu, dari kapasitasmu, dari ukuran imanmu. Itu maksudnya. Tuhan tidak nyuruh kok. Tuhan ngasih saya. Ya.
kesan. Fit, aku memberkati kamu Kijang LGX. Ya suatu saat pasti dapat. Tetapi Tuhan ngasih pesan Kijang LGX. Saya melangkah ke dealer, belinya Alphard, belinya Land Cruiser. Akhirnya dalam setiap bulannya kesulitan nyicil. Itu salah siapa? Loh, saya beriman, Pak, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Yang terbaik bagimu itu LGX, bukan Land Cruiser. Tapi kalau ngotot, Tuhan lepas tangan, kamu patah semangat. Lah, kamu yang serakah, kamu yang ambisi kok nyalahkan Tuhan. Paham ya? Itu adalah yang dimaksud dari ayat 6. Itu yang dimaksud dari ayat 6. Ya. Itu yang dimaksud dari ayat 5. Jangan kamu berpikir tentang dirimu lebih tinggi dari yang seharusnya. Itu maksudnya. Hendaklah kamu berpikir dengan sehat. Sehingga kamu dapat mengukur dirimu menurut kapasitas iman yang diberikan Allah kepadamu. Jangan serakah. Beriman itu bukan serakah. Beriman itu bukan ambisi, bukan. Beriman itu dengar-dengaran dan kita merespon dengan tepat. Itu beriman. Amin Bapak Ibu. Semua harus kita lakukan sesuai kapasitas kita. Kalau kamu mampu mengajar, jadilah guru. Tapi banyak pendeta sekarang, pembicara terutama, hanya pintar ngomong, berani ngajar, padahal isinya kosong. Banyak, ini yang tidak boleh sebetulnya. Kalau kamu mampu mengajar, jadi guru. Jadilah pengkhotbah, jadilah teolog. Tapi kalau kamu tidak punya kemampuan itu, hanya sekedar kamu cerewet, pintar ngomong, ya jangan jadi pendeta. Itu rusak jemaat. Kenapa? Kita melampaui kapasitas. Kita melampaui yang seharusnya kita lakukan. Halo, bisa dipahami Bapak Ibu? Paulus mengarahkan kita untuk melayani dengan pola pikir yang baik. Ya, iman sesuai atau sepadan kehidupannya. Berdasarkan potensi atau karunia yang ada. Disertai keikhlasan, ini sudah motif. Sukacita dan kesungguhan. Bapak Ibu, orang melayani belum tentu bertobat loh. Orang melayani dengan tidak ikhlas bisa. Dia tetap memberi tapi di belakang ngomel. Bisa enggak? Bisa. Ya. Orang melayani, dia berkegiatan, tapi asal-asalan, enggak ada kesungguhan. Bisa enggak? Bisa. Ini belum berubah pikiran maksudnya. Bapak Ibu, orang melayani belum tentu bertobat atau berubah pikirnya. Belum tentu motifnya baik. Bisa jadi mereka melayani hanya karena ingin tampil, terpandang, gitu ya, mengesankan orang baik. Gitu. Tetapi Bapak Ibu, orang yang bertobat dalam arti pikirannya telah diubah Tuhan menjadi semakin baik. Orang itu pasti melayani. Paham? Orang yang melayani belum tentu bertobat. Tetapi orang yang bertobat pasti melayani. Orang yang melayani belum tentu berubah pikiran. Belum tentu mengalami perubahan bentuk. Belum tentu. Tetapi orang yang berubah pikiran menjadi baik, berkenan dan sempurna pasti melayani. Orang yang berubah sikap hidupnya menjadi baik pasti dia melayani dengan motif yang baik. Inilah persembahan hidup bagi Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Kalau Anda lihat semua gereja pelayanan, betul? Halo? Semua gereja pelayanan. Bahkan dahsyat. Semua sektor dilayani. Betul? 12 pilar, 24 pilar, layani semua. Tapi apakah motifnya baik? Atau hanya ingin kesibukan? Hanya ingin keuntungan pribadi? Hanya ingin jemaat tambah rame? Ini tidak tepat loh Bapak Ibu. Pelayanan boleh.
apapun silahkan masuk. Tetapi seharusnya dengan pikiran yang baik, motif yang baik. Kita melayani semua orang harus, di semua sisi harus. Ya. Tetapi harus dengan pola pikir yang diperbarui. Bukan keuntungan pribadi, tetapi untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kita melayani, bukan gereja ini untuk tambah ramai. Kita melayani supaya banyak orang diselamatkan. Ini beda. Amin Bapak Ibu. Ini loh Bapak Ibu. Ayo koreksi yuk. Sudahkah sebagai gereja kita benar-benar melakukan dengan tepat? Lebih penting lagi, sudahkah sebagai seorang Kristen kita melayani Tuhan dengan tepat? Sesuai potensi kita, sesuai motif yang baik, jangan untuk keuntungan kita, tapi untuk Tuhan, keselamatan jiwa. Amin, Bapak Ibu. Jadi persembahan yang sejati itu bukan cuma percaya, melangkahlah. Jadilah berkat, sesuai dengan kapasitasmu, sesuai dengan potensimu. Jangan berlebih, tapi juga jangan ngirit, pelit, jangan. Lakukan dengan tepat, karena setiap kita punya potensi yang sudah diberikan Tuhan, itu harus persembahkan. Itulah persembahan yang hidup. Amin. Mari kita berdoa.